Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang sudah diseleksi oleh tim NTMC Redaksi bersama saya, Bribtu Rizka. Kakor Lantas bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI bagikan 1.000 paket sembako kepada pedagang kaki lima di Jakarta Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah masa PPKM level 3 saat ini. Kilornya apa? Aci telur, Pak. Aci telur. Iya. Maklor? Makaroni telur. Makroni telur. Jadi udah stamp yang berbeda. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3, Polri bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia APKLI membagikan 1.000 bansos kepada pedagang kaki lima di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat 27 Agustus 2021. Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Istiono berbincang dengan para pedagang serta mendengarkan keluhan pedagang di masa pandemi COVID-19. Kami dari Polri bersama Pak Dr. Ali, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima, ya, ini melakukan bakti sosial kepada rekan-rekan pedagang kaki lima se-DKI. Ini semua kumpul di sini, kita laksanakan di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam kesempatan yang sama, Ketua APKLI Ali Maksun Atmo juga memastikan pihaknya akan selalu mendorong para pedagang kaki lima agar selalu bersemangat di masa pandemi. Yang pertama, kami atas nama APKLI dan pedagang kaki lima di DKI Jakarta menyampaikan terima kasih Pak Jenderal atas sumbangsih bantuan sosial kepada 1.000 PKL di seluruh DKI Jakarta. Yang kedua, kami sebagai Ketua APKLI sejak Maret 2020 terus mendampingi PKL, Pak, dari dua sisi. Satu sisi tetap optimis, tetap berjualan untuk mengalir rezeki. Satu sisi kita dorong untuk taat protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Kakor Lantas Polri menegaskan akan selalu berada bersama rakyat meskipun di masa-masa sulit. Kakor Lantas juga mengingatkan kepada para PKL agar selalu menerapkan protokol kesehatan saat berjualan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Alumni Akademi Kepolisian 1992 Pratisawirya dari jajaran Polda Riau membagikan 556 paket sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 dan penerapan PPKM level 4 di Pekanbaru Riau. Kegiatan bakti sosial ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Pengabdian ke-29 bagi para alumni 1992 Akpol. Ini bantuan dari teman-teman diterima, Mak, ya? Ya. Sebanyak 556 paket sembako diberikan kepada warga yang membutuhkan di tengah himpitan ekonomi masa pandemi COVID-19 serta pemberlakuan PPKM di Kota Pekanbaru Riau. Pembagian ratusan paket sembako ini didampingi oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto dan Dirtahti Polda Riau AKBP Wendri pada Jumat 27 Agustus 2021. Selain itu, penyerahan paket sembako juga dilakukan secara door-to-door ke rumah warga di Kelurahan Bencalesung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Pemberian paket sembako ini disambut antusias oleh warga yang terdampak COVID-19 dan pemberlakuan PPKM level 4. Kami alumni Akpol 1992 yang memiliki nama Batalion Pratisawirya. Bulan ini genap usia pengabdian 29 tahun. Jadi di usia 29 ini bertepatan dengan kondisi masyarakat kita yang tengah berprihatin karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami sepakat rekan-rekan di seluruh tanah air untuk bisa berbagi kepada masyarakat, membantu meringankan beban walaupun tidak seberapa. Apalagi di wilayah kita sedang berlangsung PPKM 4, tentu sedikit banyak masyarakat kita
relatif sulit untuk mencukupi kebutuhan. Oleh karenanya, dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan itu bisa membantu. Selain ke rumah-rumah warga, bantuan paket sembako juga disalurkan kepada pedagang di pinggir jalan dan pekerja bangunan. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh jajaran Polda Riau ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pengabdian ke-29 para alumni 1992 Akademi Kepolisian. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita tengok animo masyarakat yang menerimanya sangat gembira sekali atas ada bantuan ini. Walaupun istilahnya dia lama menunggu tadinya, tapi dia tetap tabah untuk menerimanya. Maka itu kami mengharapkan sekali kepada bapak-bapak dari Polda Riau dan juga dari instansi lainnya, perhatikanlah masyarakat yang pinggiran ini memang sangat membutuhkan. Apalagi dalam keadaan kita dibatasi dalam usaha segala macamnya. Mudah-mudahan hendaknya COVID-19 ini cepat berakhir dan kita harapkan kita semuanya sehat semuanya. Tak hanya memberikan bantuan sosial, para alumni Akpol 1992 ini juga turut menyampaikan sosialisasi kepada warga agar taat dan patuh dengan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Dari Riau, Tim Liputan NTMC Channel. 70% target program vaksinasi di Jawa Timur baru tercapai 24% vaksinasi yang terlaksana. Hal ini membuat Polda Jawa Timur beserta jajarannya mengerahkan mobil vaksinasi keliling untuk bisa menjangkau langsung masyarakat. Percepatan vaksinasi di Jawa Timur terus dilakukan untuk mencapai target 70% atau 31 juta penduduk. Salah satu percepatan vaksinasi dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dengan mengerahkan 22 mobil vaksin keliling. Dalam sehari, mobil vaksin keliling ini ditargetkan bisa melakukan vaksinasi kepada 5.000 warga di Surabaya. Namun, proses percepatan vaksinasi ini masih terkendala stok vaksin yang dikirim oleh pemerintah pusat. Program mobil vaksinasi keliling disambut antusias masyarakat karena dianggap memudahkan serta tidak perlu antri panjang di gerai-gerai vaksin yang disediakan Polda Jatim. Menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Avinta, Polda Jawa Timur menerima 1.427.000 vaksin yang telah terserap semua dan tersisa 24.000 vaksin. Sementara dari 70% atau 31 juta penduduk di Jatim yang ditargetkan selesai divaksin, hingga saat ini baru 24% yang telah divaksin. Polda Jawa Timur siap mendukung terkait dengan pelaksanaan ini. Sedangkan kami di Polda Jawa Timur menerima 1.427.000 vaksin yang sekarang semuanya sudah terserap dan tersisa sampai sekarang 24.000 vaksin. Kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Gubernur dan Bapak Pangdam bahwa kami nanti akan mendapatkan vaksinasi kurang lebih ada 300 vaksin yang siap nanti dibagikan juga. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Bagi yang belum vaksin, silakan menghubungi Babinsa, Babin Kaptipmas, Kepala Desa atau Lurah di seluruh Jawa Timur, mendaftarkan diri. Lalu nanti kami tim akan memproses. Mudah-mudahan harapan kami 70% target 31 juta penduduk Jawa Timur bisa segera tercapai. Ingat, setelah divaksin tetap jaga protokol kesehatan 5M. Yang paling penting adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kami akan terus berupaya dan menggandeng masyarakat. Ayo rek, vaksin kabeh, cik sehat. Terima kasih. Meski belum sesuai target, namun untuk tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik telah 100% divaksin. Untuk saat ini, vaksinasi difokuskan pada pelajar dan lansia. Dari Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Agus Subianto lakukan belusukan ke rumah-rumah warga di Cirebon, Jawa Barat, membagikan paket sembako serta vitamin kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk peduli dan menjaga imun masyarakat di masa-masa pandemi seperti sekarang. Majen TNI Agus Subianto bersama rombongan mendatangi satu persatu rumah masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis 26 Agustus 2021.
Pembagian ratusan paket sembako tersebut dilakukan di Kecamatan Plumbon, Kecamatan Klangenan, dan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, terlebih lagi bagi warga yang terdampak secara ekonomi karena masa pandemi COVID-19. Sebanyak 1 juta paket sembako dibagikan oleh Pangdam 3 Siliwangi, 450 paket sembako kepada masyarakat Jawa Barat di wilayah Cirebon, baik kabupaten maupun kota berjumlah 150 paket sembako. Hari ini kita 150 bagi kota Cirebon, 150 kabupaten. Jadi ya kita akan berikan terus bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID ataupun bukan. Ya. Selain pemberian sembako, Pangdam dan jajaran juga menggelar vaksinasi massal di GOR Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon dengan jumlah 1.000 dosis vaksin COVID-19. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Masifnya penyebaran COVID-19 hingga ke varian Delta yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah gencar melakukan vaksinasi untuk seluruh golongan masyarakat dan tak terkecuali. Polri, TNI, dan pemerintah bersatu padu menggelar suntik vaksin gratis di setiap lingkungan terkecil untuk meredam penularan COVID-19, membentuk herd immunity masyarakat agar cepat terbebas dari jerat pandemi. Ini udah siap vaksin ya? Siap vaksin ya? Dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri target 2 kali. Pagebluk pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia sudah berlangsung lama, hampir 2 tahun berjalan, dan belum tahu kapan akan selesai. Hantaman korban terpapar hingga nyawa ratusan ribu orang terenggut membuat kita tak boleh pasrah, tetap harus berani melawan, mencegah agar derita pandemi tak berkepanjangan. Tingginya angka masyarakat terpapar COVID-19 dengan varian Delta yang menjarang semakin masif, jutaan masyarakat terpapar, mendesak pemerintah di bawah pelaksana Polri TNI, jajaran pemerintah kota hingga desa, bergerak bersama menggelar vaksin untuk berbagai macam lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Vaksin untuk meningkatkan herd immunity masyarakat, karena tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Dan ini terus kita vaksinasi dari pemerintah pusat terus akan drop sampai capaiannya maksimal untuk di wilayah seluruh Indonesia. Selain menerapkan sejumlah aturan untuk menekan angka positif kasus COVID-19, pemerintah berupaya menciptakan herd immunity masyarakat dengan melakukan vaksinasi COVID-19 dengan dilakukan secara massal hingga seluruh pelosok Nusantara. Seluruh sektor digerakkan untuk melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi, menyadarkan masyarakat terhadap bahaya virus COVID-19, sampai akhirnya mampu terbebas dari derita pandemi yang berkepanjangan. Dalam memenuhi target vaksinasi, pemerintah membebaskan suntik vaksinasi secara gratis kepada masyarakat, tanpa melihat strata kehidupan sosial untuk kesehatan bangsa dan negara kembali pulih. Mendukung upaya percepatan vaksinasi, Polri, TNI, pemerintah bersatu padu menggelar vaksinasi massal siang dan malam.
bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan vaksinasi di lingkungan warga lapas, di gang sempit, lokasi kumuh, hingga vaksinasi untuk nelayan yang sedang melaut dilakukan untuk mempercepat pembentukan kekebalan komunal tercapai. Tingginya animo masyarakat menerima vaksin mendorong aparat melakukan dengan jemput bola, mendatangi warga di pemukiman satu persatu untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses vaksinasi, hingga menggendong warga yang tak mampu ke lokasi dilakukan hanya untuk bisa mendapatkan vaksin. Ini udah siap vaksin ya? Siap vaksin ya? Kolaborasi Polri dengan sejumlah pihak meluncurkan program gerakan vaksinasi merdeka mulai 1 Agustus 2021 dengan target mencapai 70% vaksinasi. Mulai terlihat capaiannya di wilayah DKI Jakarta sebanyak 3.060.000 orang yang telah disuntik vaksin pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Polri juga mendatangi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, masyarakat difabilitas, manula, hingga kiai dan mahasiswa perantauan. Dipastikan seluruh warga mendapatkan hak vaksin yang sama. Kepolisian juga menggandeng kalangan ulama dan pihak sekolah, memastikan anak-anak usia 12 tahun hingga 17 tahun mendapatkan akses vaksin dengan menjadikan pondok pesantren dan sekolah sebagai sentra vaksinasi. Kami berbakti untuk negeri, membantu rakyat untuk tervaksin. Karena rakyat adalah milik kami, dan kami adalah milik rakyat negeri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi.